Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman programmer di Jalan Programmu. Dan di video yang 10, saya masih pakai baju yang ini. Artinya, Alhamdulillah, ya bisa saya selesaikan dalam sehari 10 video. Ya, nggak apa-apa. Soalnya ini kan hanya teori ya, hanya teori, hanya sharing-sharing aja. Bukan coding. Kalau coding biasanya tuh saya buat video sehari satu video karena kan hmm, harus nyiapin codingnya apa nih gitu. Terus harus memahami bahasa apa namanya baris ini ngapain, baris ini ngapain gitu kan. Kalau ini sebenarnya ini materi S2 saya yang kemarin baru baru kemarin. Jadi saya masih ingat-ingat gitu, masih ingat-ingat eh, penjelasannya, materinya gitu. Jadi bisa saya selesaikan itu dalam sehari. Walaupun capek ya nggak apa-apa. Semangat ya. Oke, ini kita balik lagi nih. Balik bahas tentang pekerjaan, profesi dan profesional. Nah, manusia dan kebutuhan. Klasifikasi kebutuhan manusia ini menurut Abdul Qadir ya. Ada ekonomi, kebutuhan ekonomi, psikis, biologis, dan pekerjaan. Ya itu udah jelas banget. Ekonomi ya kebutuhan material, ya psikis ya itu non psikis ya bersifat non materi, biasanya kebutuhan rohani gitu ya. Terus biologis kebutuhan kelangsungan hidup manusia dan pekerjaan ya kebutuhan pekerjaan. Nah, profesi merupakan, nah ini udah diulang-ulang ya tentang apa itu profesi udah diulang-ulang gitu, ya kan? Intinya ya eh, profesi itu pekerjaan yang mengandalkan keahlian khusus, gitu kan, ya kan? Dan dijadikan sebagai nafkah hidup. Nah, intinya seperti itu. Nah, pada profesi tertentu itu bisa melibatkan hajat orang banyak. Misalnya ambil contoh aja sebagai DPR ya, itu kan melibatkan orang banyak gitu. Nah, gelar keprofesional gelar keprofesionalan tersebut harus didapat melalui pengujian oleh organisasi profesional yang diakui secara nasional atau internasional. Dan hanya kandidat yang lulus berhak menyandang agar profesi ini dan melakukan pekerjaan untuk profesi ini. Ya kalau di programmer itu ada apa namanya gelar, bukan gelar sih, ada tes. Kalau nggak salah dulu saya ikut sertifikasi Microsoft sama saya lupa Oracle .NET ya, di .NET juga ada. Itu juga teman-teman ingin fokus ke programmer mungkin lebih baik menambah sertifikasi tersebut gitu. Sertifikasi yang berhubungan dengan program-program gitu, entah Oracle gitu bisa. Nah, seorang profesi harus memiliki sifat berikut ya. Yang pertama menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Wah, ini jelas ya. Kalau misalkan teman-teman jadi programmer ya harus mendalam dalam bidang programmer ini gitu. Nggak salah-salah. Kemudian mampu mengonversi ilmu menjadi keterampilan. Selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Untuk menjadi profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki berbagai sikap berikut. Ya, ini standar juga ya, yaitu komitmen, tanggung jawab, sistematis, materi, dan menjadi bagian menjadi bagian masyarakat profesional. Nah, untuk mengukur profesionalisme ada 4 pendekatan ya. Ada pendekatan filosofis. Di pendekatan filosofis ini itu ada pendekatan lambang profesional, ada pendekatan sikap individu, ya, dan juga ada pendekatan alektik. Untuk pendekatan sikap individu ini melihat bahwa layanan individu pemegang profesi diikuti oleh umum dan bermanfaat bagi pengguna. Kemudian yang kedua itu pendekatan berkembang bertahap, ya.
Eh, untuk pendekatan ini itu ada menekankan pada 6 langkah proses, ya. Ada berkumpulnya individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi, ada melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian setelah individu-individunya berkumpul, selanjutnya para praktisi akan terorganisasi secara formal dalam suatu lembaga. Kemudian membuat kesepakatan mengenai persyaratan profesi ya berdasarkan pengalaman. Kemudian menentukan kode etik yang menjadi aturan main dalam menjalankan sebuah profesi. Dan yang terakhir, revisi revisi persyaratan kualifikasi tertentu seperti syarat akademis atau mungkin pengalaman kerja gitu ya. Dan yang ketiga ada pendekatan berorientasi karakteristik. Di sini ada 8 karakteristik pengembangan ya. Salah satunya itu keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus. Ya, ini sering ditekankan ya, keahlian, kompetensi yang bersifat khusus gitu. Sering ditekankan pada suatu profesi. Nah, ini di sini juga ada sertifikasi keahlian yang harus dimiliki. Yang kita udah bahas tadi, kalau teman-teman jadi programmer, ya akan lebih baik ya punya sertifikat seperti ya mungkin .NET, Oracle atau yang lain gitu. Kalau saya pribadi ada, tapi mungkin udah kadaluarsa, ada lama. Jadi harus sertifikasi ulang. Karena biasanya itu ada jangka waktunya sih. Dan yang terakhir, pendekatan non tradisional menyatakan bahwa seorang di bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik untuk kebutuhan sebuah profesi. Oke, ini mungkin cukup ya untuk video yang ke-10 ini. Terima kasih teman-teman yang menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.